Proteksi arus berlebih pada gardu listrik. Proteksi arus berlebih seringkali menjadi garis pertahanan pertama yang dilakukan untuk melindungi jaringan dari kesalahan ataupun masalah-masalah yang terjadi dalam jaringan. Dalam video ini kita akan melihat prinsip dasar proteksi arus berlebih, dan titik awal kita haruslah relay elektromagnetis karena sebagian besar terminologi diperlukan untuk memahami dan mengoperasikan relay digital modern yang mempunyai arti fisik yang hanya dapat dipahami dengan cara ini. Prinsip dasar proteksi arus lebih adalah dengan terus memantau arus pada sistem dan jika dirasa terlalu tinggi maka akan memutus penyulang. Pengukuran arus dilakukan dengan arus trafo ini untuk menurunkan arus ke tingkat yang cukup rendah untuk diukur dengan benar. Sekarang perangkat yang mengambil arus dan memutuskan apakah pengupahan harus diputuskan disebut relay. Ini adalah otak dari sistem dan tentu saja pemutus sirkuit memiliki fisik kemampuan jika diinstruksikan untuk memutus arus gangguan dan memutuskan bagian sistem yang rusak. Juga ditunjukkan di sini adalah pemisah dan transformator daya untuk sistem proteksi yang kita lihat hari ini. Transformator arus atau CT memiliki kemampuan untuk menurunkan arus pada saluran tingkat yang lebih rendah secara proporsional. Nah, hal ini diperlukan karena arus gangguan terlalu tinggi untuk diukur secara langsung. Sekarang, CT ini sangat mirip dengan trafo standar di mana arus saluran adalah arus primer dan kita dapat buatlah sekunder dengan jumlah lilitan yang kita perlukan untuk menurunkan arus. Sekarang, pada relay elektromagnetis, arus CT sekunder ini sebenarnya diumpankan langsung ke relay dan memiliki efek langsung pada pengoperasiannya. Dalam hal ini, jika 100 ampere mengalir, kita tahu bahwa akan ada 5 ampere pada CT sekunder di dalam relay. Mari kita lihat apa yang terjadi jika kita memiliki 200 ampere arus saluran dan arus sekunder relay 10 ampere. Arus yang melalui relay telah menghasilkan medan magnet yang menginduksi torsi pada disk induksi. Oleh karena itu, disk induksi berputar dan jika berputar cukup jauh, lengan yang berputar mengenai kontak dan ini memulai instruksi untuk pemutus sirkuit. Sekarang, kita tidak ingin pemutus beroperasi dalam kondisi normal sehingga ada ambang batas di mana relay akan beroperasi dan semakin tinggi arus gangguan, maka semakin tinggi pula arus relay. Dan semakin kuat pula gaya defleksi pada piringan induksi. Relay akan beroperasi lebih cepat untuk arus gangguan yang lebih tinggi. Kami juga mencatat bahwa waktu pengoperasian bergantung pada jarak yang harus ditempuh oleh lengan yang berputar. Dan kami juga mengetahui bahwa sensitivitas arus relator sebenarnya dapat diubah. Kedua titik ini sangat penting karena keduanya untuk mengkonfigurasi relay agar sesuai dengan serangkaian persyaratan tertentu seperti yang akan kita lihat. Mari kita lihat plot waktu pengoperasian relay sebagai fungsi arus relay. Seperti yang diharapkan pada arus tinggi, relay beroperasi sangat cepat, tetapi ketika arus turun, waktu pengoperasian menjadi lebih panjang dan penting untuk mengenali kedua fitur dari kurva ini. Pertama, kita mempunyai waktu pengoperasian minimum. Tidak peduli seberapa tinggi arus yang didapat, waktu pengoperasian tidak akan turun di bawah detik ini. Kita mempunyai apa yang dikenal sebagai arus pick up. Ini adalah minimum di mana relay akan mulai beroperasi meskipun sangat lambat. Nah, sekarang saya akan sebutkan ada dua cara untuk mengkonfigurasi relay. Yang pertama, disebut pengaturan colokan. Ini memungkinkan pengguna untuk mengubah seberapa sensitif relay terhadap arus dan cukup sederhana. Selanjutnya, metode kedua. Untuk mengkonfigurasi relay disebut pengguna waktu. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengubah jarak yang harus ditempuh lengan yang berputar untuk mencapai kontak. Nah, cara ini berguna untuk menyetel relay ke persyaratan tertentu. Misalnya, pengaturan pengguna waktu adalah parameter penting untuk mengkoordinasikan kecepatan pengoperasian relay. Sehingga relay dapat diatur dengan sedemikian rupa untuk menjamin bahwa semua pelanggan di bagian jaringan yang sehat dapat tetap mendapat pasokan listrik. Mungkin itu saja yang dapat saya bagikan mengenai proteksi arus lebih pada gardu listrik. Kurangnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.